Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ini banyak wajah anak muda ya. Ya saya bersyukur masih bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak Ibu-Ibu serta rekan-rekan semua pada saat hari ini. Mungkin bisa tangannya ditaruh di sini, terus kita bisa kasih salam ke kiri, salam gitu ya, kayak ketua kami salam. Kalau dulu kan memang bisa salaman ya, sekarang mungkin salam dari jauh salam. Kelihatan tuh sukacitanya yang terpancar ya. Nah, nanti bisa yang sebelah sini pada di depan. Ya, gak usah takut sama Pak Martin nggak gigit. Nah, kan emang begitu. Pak, ke depan lagi boleh Pak. Nah, kan saya senang. Jadi itu kalau pada deket-deket kan artinya mau support saya juga ya. Kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Saya bangga punya Allah yang luar biasa. Ketika saya harus menghadapi padang gurun dalam kehidupan saya, ketika rumah tangga saya hancur berantakan, tapi di situ justru saya bisa merasakan bahwa betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah berubah setia, dan Dia selalu memegang saya dan anak-anak saya dengan tangan kanannya. Jadi kalau sampai hari ini saya beserta anak-anak saya bisa ada, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Ya, boleh sudah terjawab atau belum doa-doa kita tetap mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan.
tandingi kesetiaannya ya Tuhan. Orang lain bahkan yang terdekat dengan kami sekalipun Tuhan bisa melupakan kami, bisa mengkhianati kami, tapi Engkau Allah yang tetap setia kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pada kami bersama dengan Tuhan, kami bisa melewatinya dengan hasil yang luar biasa. Dan kami percaya setiap harinya hati pada saat hari Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, maka kami boleh pulang dengan tidak biasa-biasa lagi. Oh haleluya Tuhan, kita sorak-sorai kami buat Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Tepuk tangan aja buat Tuhan. Oke. Tuhanlah kekuatan.
buat Allah yang luar biasa. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan yang abadi. Kita persiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama.
hamba percaya Tuhan, tidak ada satu jemaat pun yang Engkau tidak melawat. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, karena hadirat-Mu kuat, hadirat-Mu ada, hadirat-Mu ada. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang berotoritas penuh atas hamba-Mu, lidah, bibir, mulut, hati dan pikiran hamba-Mu, sinkron dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Kita akan duduk di kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada beberapa orang, mungkin mereka yang tidak maaf, mereka yang tidak hidup dalam hadirat Tuhan, mereka yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika mungkin para hamba-hamba Tuhan atau ibu gembala atau saat pribadi berkata hadirat Tuhan di tempat ini kuat, mungkin ada bertanya, mana mungkin? Tapi kenapa? Pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi yang terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa maupun firman, dia akan dikuat. Dia akan merasakan bahkan dari tempat itu satu bagian Allah hadir. Roh Kudus kuat. Yang artinya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, kalau Allah hadir, kalau hadiratnya ada, jangan engkau sia-siakan ibadah hari ini. Persiapkan hatimu, miliki kerinduan hati yang harus Tuhan, aku haus dengan Engkau. Karena tidak ada kekuatan di luar yang memberikan aku kemampuan dalam menghadapi hal, dalam menghadapi persoalan masalah yang selalu silih berganti, bahkan tak pernah habis-habisnya. Bahkan dengan COVID-19 ini mungkin ada beberapa orang bertanya, kapan ini akan berakhir Tuhan? Yang sehingga membuat atau imbasnya banyak tentang kesehatan, bahkan ekonomi. Oh Tuhan. Tapi hari ini siapkan hati. Berapa engkau jauh rindu haus akan Tuhan. Dan percaya hadirat Tuhan akan melawat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Oh. Saya pribadi ingin sebenarnya menyembah. Tapi tetap kebenaran firman dengan singkat saya akan bawa. Tapi tetap persiapkan Bapak Ibu hati. Nanti kita akan masuk dalam penyembahan kita. Biar kita terus menikmati hadirat Allah. Ibadah tanpa hadirat Tuhan itu akan sia-sia. Sehebat apapun pengkhotbah, sehebat apapun musik, tapi kalau hadirat Tuhan tidak ada. Tapi hari ini kita bersyukur, perkenanannya turun dan hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Kita percaya tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak melawatkan. Roh Kudus akan melawat saudara. Roh Kudus yang akan memulihkan saudara. Persiapkan hati kita. Sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh. Aku haus Tuhan. Aku haus. Aku rindu akan Engkau. Aku ingin dekat dan menyandarkan tubuhku dengan Engkau. Karena tidak ada kekuatan bagiku. Ini persoalan makin berat. COVID tidak pernah usai. Tidak ada sandaranku kalau bukan Tuhan yang menjadi sandaran. Baik, mari kita buka dalam kitab Roma. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, kalau yang ada di HP, buka HP, ya buka Alkitab. Saya tunggu Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sudah ketemu?
Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan didatangkan kepada kita. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tema hari ini bicara tentang sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah dalam penderitaan. Ada berapa banyak orang di luar sana sudah tidak sabar. Ada banyak persoalan rumah tangga, baik di dalam rumah tangga tidak sabar menghadapi COVID. Bahkan tidak sedikit banyak rumah tangga yang mengalami perceraian. Ada banyak orang juga yang gantung diri, tidak tahan menghadapi penderitaan ini COVID. Tetapi firman Tuhan yang Paulus katakan di dalam penulisannya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Itu yang harus kita fokus. Bukan fokus kepada persoalannya, bukan fokus kepada penderitaannya, bukan fokus kepada COVID yang saat ini kapan akan selesai. Tetapi kita fokus kepada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, baik di bumi ini maupun di sorga yang akan datang nanti. Kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, kemuliaan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar dari setiap persoalan, penderitaan, masalah yang saudara dan saya hadapi. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah dalam penderitaan. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, apa itu sabar? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sabar itu tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu. Saya ambil dua hal di sini. Apa itu sabar? Tahan menghadapi cobaan, tahan menghadapi kesulitan. Berapa banyak hari-hari ini kau sedang berjalan dalam kesulitan, persoalan bersama apa? Tetapi yang Tuhan inginkan, yang firman Tuhan, aku tetap sabar, tahan dalam kesulitan, karena ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Allah yang terpenuhi. Yang kedua adalah tenang, tenang Bapak Ibu. Sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Yang kedua tenang menghadapi penderitaan apapun. Ada satu cerita, ada seorang menerbangkan helikopter kecil, lalu ada penumpangnya di situ 4 orang. Ada penumpangnya 4 orang, lalu terbanglah helikopter dengan satu ketinggian. Tiba-tiba datanglah badai, angin topan. Lalu pilotnya bilang, hei bapak-bapak, semuanya laki-laki. Hei bapak-bapak, helikopter akan jatuh karena ada badai yang begitu keras kuat yang akan menggoncangkan, akan menjatuhkan helikopter ini. Itulah sebabnya siapkan, ada ransel, ada parasut 3, ada parasut 3 di sini. Wah, ketika habis pilot itu bicara, mengumumkan kepada penumpangnya yang 3 itu, jadi helikopter itu ada 4 orang, lalu dengan secepatnya pilot itu ambil satu, dia lari, dia tinggalkan tuh, ya setirnya, dia tinggalkan itu setirnya, dia tahu posisi parasutnya ada di mana, dia ambil, dia pakai, dia terjun, selamat. Wah, akhirnya dengan ada orang pembisnis katakan begini, oh Surya, Bapak, Pak, di situ kebetulan ada pendeta. Pak pendeta, sorry, anak muda, sorry, saya ambil duluan karena saya ada janji mengenai bisnis, saya harus secepatnya. Dia ambil ransel parasut itu, ya, dia ambil ranselnya, dia pakai, dia terjun. Lalu tinggal berdua, parasutnya tinggal 1. Ya kan? Parasutnya 3,
Ya, tinggal satu para itu. Lalu Pak Pendeta bilang gini, nah orang muda, anak muda, pakai parasut. Kamu pakai terjun dan temukan orang tua dengan bapak. Aku nggak akan pakai. Biar aku ketemu dengan bapak di surga saja. Tapi yang menariknya orang muda katakan begini, tenang Pak Pendeta, tenang Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu ini parasut kita yang asli. Lalu, ya tadi pengusaha itu ambil apa? Tas pramukaku. Jadi terjun bebas tuh. Ya pengusaha. Tetapi orang muda dan Pak Pendeta itu selamat. Kenapa? Enggak tenang. Susah. Menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan angin badai apapun. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Sabarlah dalam penderitaan, dalam arus bahasa besar Indonesia. Tahan dalam menghadapi cobaan. Amin. Tetap tenang. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 4:7, orang yang tenang dia akan orang yang akan berdoa, dapat berdoa. Ya, orang yang tenang dia akan dapat berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat sabar dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Garis bawahi ada kata aku yakin. Sebab aku yakin. Paulus katakan sebab aku yakin. Itu artinya poin yang pertama artinya itu bicara kita harus yakin atau tetap percaya kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Paulus meyakinkan hidupnya kepada Allah. Penderitaan yang Paulus hadapi itu hebat sekali. Dia harus karang kapal. Dia harus 3 hari tidak makan karena terkatung-katung di laut. Bahkan dia harus dicambuk. Seperti Yesus dicambuk 40 kurang 1 artinya 39. Dia harus dirajam, ditimpuki sekali. Bahkan banyak penderitaan yang Paulus hadapi tidak sebanding apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi Paulus tetap meyakinkan kepercayaannya. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Allah. Apa yang membuat Paulus menaruh kepercayaannya kepada Allah? Ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Bapa yang Allah siapkan, yang Allah sediakan. Bahkan ada penyertaan Tuhan selalu dalam hidup Paulus. Hingga dia boleh cakap menanggung segala perkara apapun. Dia tetap kuat. Dia tetap sabar. Lihat penulisannya kalau Bapak Ibu baca, ada kata sabar berapa kali dia berkata. Sabar. Karena dia sudah mengalami. Dia sudah alami. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, hari-hari ini engkau mungkin menghadapi kesulitan, engkau menghadapi persoalan, engkau menghadapi penderitaan. Apapun penderitaan saudara dan saya. Tetapi yang saya mau katakan adalah yang pertama adalah tetap percaya kepada Allah. Jangan geserkan hati kita kepada perkara yang lain. Jangan geserkan hati kita kepada hal-hal yang lain. Tetapi mari pautkan hati kita, satukan hati kita dengan Allah. Tuhan, aku percaya. Amin. Kita mau tetap percaya. Katakan dengan Tuhan, percaya bro, tetap percaya. Ada satu pujian, katakan. Saat aku tak melihat jalan, saat aku tak melihat jalanmu, namun tetap pegang janjimu,
bahkan semakin sulit aku mengikut Tuhan. Bahkan aku nggak tahu kapan COVID ini berakhir. Tetapi dengar baik, apapun persoalanmu hari ini, apapun masalahmu hari-hari ini, apapun tantangan dan pernistaanmu hari-hari ini, tetap Paulus dan hatimu dengan Tuhan. Seperti Paulus katakan, Paulus tidak melihat penderitaan, Paulus tidak melihat persoalan walaupun dia hadapi, tetapi dia melihat kemuliaan yang lebih jauh besar daripada penderitaan persoalan saudara. Dengar baik, setiap persoalan masalah yang Tuhan hadapi, buat kita hadapi, yang pertama itu proses buat kita. Katakan proses. Proses. Jangan lari, jangan gentar, jangan mundur. Memang berbicara proses memang gak enak. Hamba-hamba Tuhan baik ibu gembala juga mengalami proses, hadapi proses sehingga Tuhan naikkan beliau. Engkau mau nikmati kemuliaan, engkau mau diangkat Tuhan, masuk proses Pak, Bu. Jalani proses Tuhan. Jadi kalau masalah, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, saya dan saudara hadapi, yang pertama itu proses. Supaya kita menjadi jemaat, menjadi orang yang lebih beriman lagi, lebih baik lagi, berkenan di hadapan. Hingga Tuhan katakan dalam firman, berkenan, aku berkenan. Yang kedua, persoalan masalah yang kita hadapi, penderitaan. Tetap percaya Bapak, tetap percaya teguh, jangan geserkan. Berapa banyak di luar sana mulai menyimpang, berapa banyak juga orang-orang Kristen mulai nggak tahu mau kemana. Tetapi firman Tuhan katakan, penderitaan yang kita alami, kita belajar untuk tetap percaya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Karena dia Allah yang setia, dia Allah yang sangat menolong, bahkan memberikan jalan keluar. Jadi pencobaan, persoalan penderitaan yang saudara hadapi itu biasa di mata Tuhan. Memang besar buat kita, karena kita memandang persoalannya, kita hanya memandang pergumulan kita. Tetapi coba ketika persoalan masalah itu kita serahkan, ini Tuhan, aku hanya memandang Engkau kecil. Tapi langkah yang terakhir yang kedua, Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih yang terpilih, mengapa kita harus dapat sabar? Bagaimana supaya kita dapat sabar dalam menghadapi penderitaan? Yang kedua, ayatnya yang ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ulangi kembali, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Garis bawahi ada kata sangat rindu. Hal yang kedua yang terakhir, ada kata sangat rindu, itu artinya apa? Kita harus memiliki hati yang rindu kepada Allah, hati yang terus haus kepada Allah, hati yang terus rindu kepada Dia. Lewat apa? Kita lewat doa. Kita rindu, ya. Sikap kita menunjukkan kerinduan hati kita kepada Allah. Kita setia berdoa. Setia apa? Setia baca firman. Sehingga persoalan masalah yang saudara hadapi itu tidak membuat goyang bagi saudara rindu kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang haus, memiliki hati yang rindu terus dengan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur katakan, Mazmur 42 ayat 2 katakan, seperti
raja itu prosesnya nggak mudah, sulit. Ada persoalan penderitaan yang membuat Daud mungkin secara manusia nggak kuat, nggak mampu. Tetapi Daud bisa menjadi raja. Daud diberkati Tuhan karena ada Tuhan yang menolong. Mengapa Tuhan tolong Daud? Hatinya yang selalu haus dengan Dia. Amin. Seberapa besar engkau haus dengan Tuhan? Seberapa besar engkau rindu dengan Tuhan? Atau mungkin kita lebih memikirkan persoalan atau COVID yang saat ini. Saya terus terang di awal COVID-19 itu membuat saya sedikit agak stuck, hingga goncangan habis. Tetapi Tuhan kuatkan saya. Tuhan berikan kemampuan saya. Bahkan beberapa hari kemarin ketika saya bangun pagi, ketika saya, Tuhan, aku haus, aku rindu. Dengan tepatnya Tuhan lawan, dengan tepatnya Roh Kudus kita bangkitlah, jadi teranglah. Kalau saya hidup dalam keterpurukan, bagaimana saya bangkit dan menjadi terang bagi banyak orang. Kau lihat orang Kristen mengalami ketakutan yang besar, tapi Tuhan itu baik, membangkitkan saya. Dan beberapa hari yang lalu memang sempat saya berdoa, bukan berdoa, nelpon membalas. Karena saat itu ketika saya sedikit agak drop, karena waktu itu sempat saya ke rumah sakit. Terus terang saya salah masuk. Wow. Ya. Jadi ada tetangga kita, teman kita di tempat ini, Koweli, yang orang tua dulu, ya, yang saat ini sudah tua. Hari Jumat, kalau tidak salah, beliau ditanggung Tuhan. Ya, beliau ditanggung Tuhan, dibawa ke rumah sakit. Lalu sadar kalau kita tanggung sakit. Oke, siap. Pakai perlengkapannya Pak Martin. Karena ini bicara rumah sakit loh. Benar. Jadi artinya Bu Gembala sangat memperhatikan saya tentang kesehatan banget. Terima kasih. Waktu kemarin saya nangis. Saya nikmati hadirat. Pakai perlengkapan, pakai sarung tangan panjang, masker, jangan bersentuh. Ya, siap. Kita cerita saya datang dengan dimuliakan. Dan rumah sakit itu tidak boleh masuk dua-duanya, satu. Dan itu pun juga harus ada anggota keluarga tidak main selalu begitu. Lalu saya cuma izin, saya masuk pas memang kebetulan jam besok, walaupun sempat ditanya, saya bilang. Lalu pas ketika masuk di kamar, saya ketemu dengan lobby yang bukan lobby tapi ada para dokter itu. Bapak siapa? Maaf Bu, saya hamba Tuhan, saya ingin doakan. Oh silakan. Singkat cerita, saya doakan. Tapi sebelumnya, saya salah masuk kamar. Salah masuk kamar itu yang membuat saya benar. Karena kamar yang saya masuk itu orang-orang yang sedang wow, sayang. Waduh Tuhan, tuduh perlindunganmu Tuhan. Sudah gitu, pintunya nggak bisa dibuka. Waduh, mati tambah panik saya. Benar, nggak tahu pintunya itu ada otomatis. Jadi ada di pintu, maaf di pintu misalkan. Ini di pinggirnya ada tombol, dia buka sendiri. Masa panik? Aduh. Wow. Begini, sampai lihat, ini gak ada suster sama sekali. Itu orang-orang sakit semua. Oh, dalam nama Yesus, saya tolak itu semua. Dalam nama Yesus, darah Yesus, membungkus saya. Sampai apa ya? Saya mau langsung begini. Lalu saya, puji Tuhan, ada dua suster datang. Suster, bukan ya? Mungkin suster itu mau muka saya dengan panik. Kalau saudara lihat muka saya panik, wah, Pak Martin,
sampai kemarin cewek. Nah terus akhirnya sudah cerita dibuka, bapak kenapa masuk? Ya saya oh di sana pak, oh iya, sana itu di sana. Tidak cerita. Nah tidak cerita saya langsung doakan pulang malam, cerita malam ya, jam 1 saat terbangun dalam keadaan kondisi drop. Wah sempat pikiran saya, iblis itu wah jahat banget. Makanya ini pikiran kita nih medan peperangan kita. Ini medan peperangan. Iblis nggak masuk dalam diri kita karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hatiannya tidak sama. Tetapi iblis akan serang dari luar lewat pikiran. Dia akan pikir, dia akan serang Tuhan. Ngedrop. Bahkan bilang sama dokter. Ya udah, kita doa. Bangun, bisa tidur akhirnya. Tidur, tidak cerita tidur. Jam 5 ngedrop. Sampai saya ngajar online, itu dalam keadaan ngedrop. Saya kuat-kuat. Ngajar online sana dalam keadaan ngedrop. Tapi itu Roh Kudus bicara. Komentar malam. Terima kasih. Saya telepon hari, saya minta doa. Tapi perhitungan hari itu juga Tuhan kasih kekuatan buat saya. Tuhan kasih kekuatan buat saya. Benar, ada ngedrop yang imunnya mungkin tuh pokoknya udah lemes banget. Tetapi saya coba kuatkan dalam mengajar online itu. Tapi selesai dalam mengajar, bahkan mungkin dalam mengajar Roh Kudus kuat bicara dalam hati saya. Kamu telepon ibu gembalakan, minta dukung doa. Ya Tuhan, dalam telepon. Akhirnya kita berdoa sama-sama. Saya ajak istri, anak-anak gandengan ibu gembala telepon lewat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Yang kamu katakan, walaupun jauh, kalau hadirat Tuhan itu hadir, dia akan menjamah. Amin. Setelah waktunya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tetap percaya. Yang kedua memiliki hati yang rindu, hati yang haus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau setia.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai-mu mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.